Ya, Kapolri juga mencopot 6 Kapolres, salah satu yang dicopot dari jabatannya adalah Kapolres Tebing Tinggi, AKBP Agus Sugiarso yang dicopot karena sang istri pamer uang di media sosial dan menjadi viral. Sebelumnya, pencopotan Kapolres Tebing Tinggi ini disampaikan Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pancaputra Simanjuntak pada Senin malam. Pencopotan Kapolres Tebing Tinggi AKBP Agus Sugiarso sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai suami atas perbuatan istrinya yang menjadi polemik di masyarakat. Menindaklanjuti apa yang menjadi perintah Bapak Kapolri, bahwa setiap anggota Polri untuk hati-hati dan waspada terhadap penggunaan sarana media sosial, terlebih khusus gambar-gambar yang menampilkan kegiatan yang bisa menimbulkan persepsi hedonisme. Kegiatan kemarin oleh Ibu Kapolres Tebing, ya, itu dilakukan ada gambar memegang uang, itu pada saat arisan yang rutin dilakukan di Polres Tebing. Namun sebelumnya Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mewanti-wanti jajarannya tidak segan menindak anggota yang berbuat sewenang-wenang dan bisa merugikan institusi Polri. Jika tidak mampu menindak anggota, maka Kapolri tidak segan mencopot dalam tanda kutip kepalanya. Anggota-anggota yang melakukan penyimpangan dan itu berdampak terhadap organisasi, maka saya minta untuk rekan-rekan tidak ragu-ragu untuk melakukan tindakan tegas. Karena ini untuk kepentingan organisasi. Dan mohon maaf, kalau tidak mampu membersihkan ekor, maka kepalanya yang saya potong. Karena ini semua untuk kebaikan untuk organisasi yang kita cintai. Korps Bayangkara tengah disorot akhir-akhir ini akibat dari perbuatan yang tidak terpuji dari anggotanya sampai pada kesalahan prosedur dalam menangani kasus. Kapolri sempat mengultimatum jajarannya tegas untuk berani potong ekor. Jika tidak mampu, kepalanya yang akan dicopot. Apakah rotasi dan mutasi besar-besaran ini juga bagian komitmen Kapolri memperbaiki citra Polri? Kami membahas bersama Kepala Pusat Kajian Keamanan Nasional Universitas Bayangkara, Hermawan Sulistyo. Prof. Kiki, selamat sore. Selamat sore. Prof. Kiki, mutasi dan juga rotasi dilakukan Kapolri, ada 173 perwira tinggi hingga menengah dirotasi, ada 6 Kapolres dicopot. Menurut Anda mengapa Kapolri melakukan rotasi dan juga mutasi besar seperti ini? Kalau 170-an sih nggak besar. Biasanya kalau mutasi itu bisa 300, 400, pernah 600. Dan ini termasuk kecil mutasinya. Saya lihat mutasinya kecil, cuman lebih heboh karena Polri kan belakangan ini lagi disorot, terutama di sosmed gitu loh. Kalau dari segi jumlah tidak istimewa kok, sedikit biasa aja ini jumlahnya. Tapi ada 6 Kapolres yang dicopot oleh Kapolri. Kita juga melihat 6 Kapolres ini ada hubungannya dengan kasus-kasus yang kemarin ramai diperbincangkan oleh publik di media sosial. Ini memang menjadi cara Kapolri untuk memperbaiki citra? Saya kira iya. Kenapa? Kebetulan kan Kapolres, kalau pergantian Kapolres itu rata-rata biasanya sekian 20, 50, 40, banyak lah pokoknya. Tetapi kali ini kan tidak banyak dari kuantitasnya, hanya dari kualitas, secara kualitatif yang diganti kan ada Kapolres-Kapolres yang memang disorot publik karena persoalan-persoalan yang muncul ke sosmed gitu, sehingga asumsinya pasti Kapolri sangat terkait dengan keputusannya itu, TR-nya itu sangat berkaitan dengan perbaikan institusi di dalam internal. Secara kualitas juga ada 6 Kapolda yang juga dirotasi oleh Kapolri. Kalau Anda melihatnya dari rotasi dan juga mutasi tingkat Kapolda, bagaimana nih Prof. Kiki? Kalau tingkat Kapolda yang paling atas TR-nya kan Kapolda Jabar. Ya. Kapolda Jabar ini ke istilah mutasi itu kan pindah sebetulnya. Dia promosi, bukan mutasi. Karena Kapolda Jabar Ahmad Doviri itu naik jadi bintang 3 gitu.
Ini ke naik jadi bintang 3. Jadi ini promosi statusnya. Lalu Kapolda Sulut yang pindah ke Jawa ke Sulawesi Sulawesi Selatan. Selatan Mhm. itu juga orang lama kan. Kenapa? Dia mantan mantan Korsali, mantan Kapolda Metro gitu. Nah, sekarang kan jabatan-jabatan itu, polda-polda itu semuanya bintang 2. Ya. Sehingga dari segi eseloneering itu tidak ada hal yang naik atau turun karena sama. Sehingga kalau Kapolda, katakanlah Kapolda di Jawa yang tadinya itu bintang 2 pindah ke Sulawesi, di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara yang bintang 1 itu turun kelas. Sekarang tidak, sehingga diputar-putar Kapolda Sultra bergeser ke Babel itu ya satu level sama saja gitu. Hanya masalahnya Kapolda itu dicopot karena ada yang pensiun, karena ada yang promosi, karena ada yang tidak mampu mengendalikan anak buahnya seperti yang dinyatakan secara tegas oleh Kapolri atau diancamkan saya copot kepalanya. Nah, jadi kita tidak bisa memukul rata. Oh ini semua karena kasus anak buahnya gitu. Karena kalau kasus-kasus anak buahnya tidak bisa dikendalikan, Kapolda Jabar misalnya kan nggak mungkin promosi ke bintang 3 gitu. Oke. Tapi kalau Kapolres yang dicopot itu kan Anda menyebutnya sebagai ini untuk mengubah citra kepolisian karena mereka terlibat dalam kasus-kasus yang menjadi perhatian publik. Bagaimana dengan Kapolri dengan rotasi ini? Apa tujuannya? Rotasi dari hanya pergeseran posisi atau tempat saja, Prof. Kiki? Saya kira pertama memang rotasi pergantian tempat yang rutin lah, itu rutin. Tetapi momentum pergantian tempat ini dijadikan momentum oleh Kapolri untuk saya nggak main-main loh dengan statement saya gitu. Ya, dan itu kelihatan dari beberapa kasus termasuk Kadif Humas gitu ya. Tetapi Kadif Humas jangan salah juga, Argo itu promosi juga bukan karena tidak mampu gitu, tetapi memang ada beberapa kesalahan di anak buahnya, kayak gitu. Dan yang menggantikan kan bukan orang baru di Humas. Dedi itu dulu Karopenmas. Karopenmas, ya betul. Ya, Karopenmas. Jadi kalau dia balik lagi ke sana ya balik lagi ke kandang gitu. Oke, baik. Sorotan Tetapi juga memang kalau di level Polres memang saya melihat ini kayak ancaman Kapolri dilaksanakan gitu. Nah, kalau kasus Luwu, kasus di Kaltara segala itu jelas-jelas ini pelaksanaan dari ancaman Kapolri untuk membersihkan ke dalam. Oke, tetap Kapolri untuk membersihkan ke dalam karena ini untuk melawan, kita sempat melihat ada trending tagar percuma lapor polisi di sosial media, kemudian juga kritik-kritik kepada Kepolisian Republik Indonesia. Apakah ini adalah cara untuk melawan apa yang disampaikan oleh masyarakat melalui tagar itu, percuma lapor polisi dan kritikan pedas kepada Kepolisian Republik Indonesia? Begini ya, kalau polisi bad cops itu kan di mana-mana juga ada, dan selama ini juga ada juga di Polri gitu loh. Tetapi kenapa jadi trending? Karena ada yang mengkapitalisasi dan ada yang real memang bikin salah, polisinya bikin salah. Statement korban disuruh cari bukti sendiri itu statement yang salah pasti kayak gitu ya. Terus Kapolres mukuli anak buahnya itu ya pasti salah gitu ya. Terus Kapolres yang membiarkan tersangka dituntut oleh pelaku dan dituntut oleh
jadi dinyatakan tersangka pelakunya dan korbannya, dua-duanya jadi tersangka, ya itu udah pasti salah. Nah, ini yang begini-begini yang lagi dibenahi oleh Kapolri, dan Kapolri tidak mudah. Karena apa? Ngatur 450.000 anggota se-Indonesia itu pastilah nggak mudah. Sementara undang-undang hanya menyebut bahwa yang mewakili institusi kepolisian itu hanya satu orang, yaitu Kapolrinya. Artinya apa? Kapolri harus tanggung jawab juga untuk yang paling bawah. Padahal kan jangankan rentang komando, jangankan rentang manajemen dari atas sampai ke bawah. Itu perwira aja belum tentu pernah lihat Kapolri ketemu secara langsung loh. Iya. Penyiar TV lebih gampang ketemu Kapolri daripada anggotanya gitu. Prof Kiki, apakah dengan tagar percuma lapor polisi, kritikan yang disampaikan oleh masyarakat melalui sosial media, kemudian juga ada rotasi pencopotan 6 Kapolres ini menandakan bahwa Kapolri sudah merasa bahwa ini sudah ada tahap masuk ke krisis kepercayaan publik kepada Polri? Sebelum ada 10 kasus dalam 1 bulan terakhir ini, polisi institusi ketiga yang dipercaya publik, ya, di bawah TNI dan di bawah satu lagi lupa saya, ada institusi ketiga. Nah, citra itu naik turun setiap hari. Begitu ada kasus seperti ini pasti merosot. Nah, kalau karena Kapolri melakukan tindakan-tindakan tegas ini, besok bisa naik lagi gitu. Kalau tidak ada politisasi, ya, kapitalisasi kasus baik atau buruk bisa menaikkan atau menurunkan gitu. Yang jadi concern saya adalah ya dalam pengertian positif, Kapolri ini kupingnya tipis. Kupingnya tipis. Jadi kalau ada kayak begitu dia marahnya ke dalam, ke anak buahnya. Tapi di satu sisi ini baguslah untuk disiplin di Polri. Itu propam itu kejam itu buat sesama anggota. Kalau ada yang jelek dikit di sosmed itu aja propamnya bergerak. Jadi Prof Kiki, dengan apa yang dilakukan oleh Kapolri, mutasi dan juga rotasi pencopotan Kapolres, bisa atau cukup untuk mengembalikan kepercayaan publik, bisa mengembalikan citra Polri? Tidak cukup. Pasti akan ada kasus-kasus begini lagi gitu ya. Tetapi minimal sekarang perwira-perwira yang lain atau pejabat-pejabat Polri yang lain, Kapolres yang lain, mikir 2 kali lah kalau membiarkan istrinya nenteng-nenteng uang terus pamer uang kayak begitu, itu pasti mikir 2 kali gitu. Karena ternyata Kapolri nggak main-main dan karena kupingnya tipis ya dia denger aja gitu laporan-laporan yang kayak begitu gitu. Baik, ini bukti dari pernyataan Kapolri beberapa waktu sebelumnya ya, kalau tidak bisa menindak ekornya akan saya tangkap kepalanya sebagai bentuk untuk mengembalikan kepercayaan publik dan juga citra Kepolisian Republik Indonesia, Prof Kiki. Iya. Baik. Nah, kepalanya dipotong itu ikan kecil atau ikan besar gitu. Publik kan berharap ikan paus yang dipotong kepalanya gitu loh. Ya kalau level Kapolres ya ikan setengah besar lah kayak gitu. Kapolda mungkin ada 1-2 yang dianggap salah lalu dipotong. Nah itu ikan hiu lah gedean gitu. Baik. Terima kasih berbagi pandangan bersama kami di Kompas Petang hari ini, Prof Kiki. Selamat sore.